Kembali lagi bersama kami di Berita TV-mu, pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melalui Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya gelar silaturahim sawalan bersama 2.500 pendidik dan juga tenaga pendidik Muhammadiyah se-Kota Surabaya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Surabaya gelar silaturahmi syawalan bersama pendidik dan tenaga kependidikan Muhammadiyah se-Kota Surabaya di Smamda Tower, Kota Surabaya. Sebanyak 2.500 pendidik dan tenaga pendidik Muhammadiyah hadir memenuhi Hall Smamda Tower dan bahkan panitia menyediakan tempat di lantai 2 dan Masjid SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Turut memeriahkan suasana syawalan tampilan beberapa perwakilan sekolah, mulai dari penampilan paskib, tapak suci, dan tari saman. Menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai narasumber tunggal, Abdul Muti mengimbau kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidik untuk tulus dalam mendidik putra-putri generasi emas 2045 mendatang. Dan oleh karena itu maka Bapak-Ibu sekalian, mari dengan semangat Idul Fitri ini kita bangun kembali semangat melayani, semangat mendidik, semangat mencerdaskan. Karena itu maka pilihan kita untuk Indonesia ini menjadi negara yang hebat, generasi emas 2045, generasi emas 2045 itu wajahnya adalah mereka yang sekarang belajar di sekolah-sekolah kita. Sejalan dengan itu, Ketua PDM Kota Surabaya Muhammad Ridwan turut mengingatkan akan pentingnya peningkatan ibadah dan beramal saleh meskipun tidak di bulan Ramadan. Nah, ada hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan sawalan ini kepada seluruh guru dan karyawan Muhammadiyah Kota Surabaya. Yang pertama, bahwa kita harus selalu meningkatkan ibadah kita yang selama ini sudah kita jalankan selama bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya harus kita tingkatkan. Yang kedua, bahwa mulailah kebaikan, rencanakanlah kebaikan mulai dari bulan Syawal ini. Kemudian yang ketiga, bahwa sawalan ini juga penting untuk selalu istiqomah apa yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan, misalnya puasa, biasakanlah puasa sunnah di bulan Syawal dan seterusnya. Kemudian juga kalau kita sudah berinfak, maka istiqomahlah walaupun itu sedikit, setiap hari ba'da subuh, insya Allah sedekah kita, infak kita ini akan menjadi penolong kita di akhirat. Tak hanya itu, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya Diki Syatkomullah berharap kehadiran Menteri Dikdasmen Republik Indonesia dapat memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan Muhammadiyah di Kota Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mengundang Pak Menteri dalam rangka silaturahim sawalan. Nah, kegiatan sawalan ini kan kita adakan setiap tahun sekali dalam rangka untuk mempererat silaturahim ukhuwah kita, sehingga pendidikan Muhammadiyah itu tidak ada kasta-kasta, semuanya sama dan semuanya juga punya peran penting sama dan semuanya juga bisa memajukan bersama-sama. Nah, Pak Menteri kita hadirkan karena memberikan motivasi. Memang perlu dicas kembali, misalnya di-upgrade dengan suasana baru. Dengan Pak Menteri hadir ini kan menyemangati untuk kita semakin bangkit. Sementara itu, Ketua Panitia Ali Mujafal menyampaikan, silaturahmi kali ini selain bertujuan untuk menguatkan ukhuwah, juga diharapkan dapat berlomba-lomba memajukan sekolahnya masing-masing. Saya Ketua Panitia Silaturahim Guru Karyawan SDMI, SMP MTS, SMA SMK Kota Surabaya dalam rangka sawalan. Tujuannya adalah untuk menguatkan ukhuwah, membuat pendidikan Muhammadiyah yang berkemajuan. Dengan acara ini mudah-mudahan ada semangat baru setelah puasa 1 bulan,
sehingga teman-teman ada energi baru untuk berlomba-lomba untuk memajukan sekolahnya masing-masing. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya itu, pemirsa, warga Muhammadiyah Kota Surabaya juga tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga advokasi publik. Lantaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya telah melaunching LBHAP yang siap melayani bagi seluruh warga Kota Surabaya yang berurusan terkait hukum. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melaunching Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah Kota Surabaya di Gedung Smamda Tower, Kota Surabaya, Jawa Timur. Adanya lembaga ini merupakan jawaban atas segala keresahan warga Muhammadiyah Kota Surabaya secara khusus maupun warga Kota Surabaya secara umum dalam berbagai hal yang terkait hukum dan advokasi publik. Beranggotakan para pakar hukum profesional yang telah tersertifikasi, LBHAP PDM Kota Surabaya siap memberikan pelayanan secara gratis bagi seluruh warga. Ketua PDM Kota Surabaya Muhammad Ridwan mendukung penuh pelayanan LBHAP dalam pelayanan dan pendampingan hukum, utamanya Amma Usaha Muhammadiyah di Kota Surabaya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya ini memiliki AUM yang jumlahnya tidak sedikit ya. Kalau TK itu ratusan jumlahnya, kemudian SD itu jumlahnya 29, kemudian SMP jumlahnya 19, kemudian SMA SMK 10. Belum termasuk panti asuhan, belum termasuk rumah sakit, belum termasuk masjid. Nah, ini rawan terjadinya katakanlah masalah hukum. Misalnya tanah, kemungkinan tanah wakaf atau diakui milik orang lain dan sebagainya, sekolah, kemudian ada bullying dan sebagainya, panti dan sebagainya, maka perlu dan wajib bagi pimpinan daerah Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada warga Muhammadiyah Kota Surabaya. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan secara hukum sangat tepat apabila pada hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mengukuhkan, melaunching pengurus LBHAP Muhammadiyah Surabaya. Mudah-mudahan LBHAP Muhammadiyah Surabaya ini lebih progresif, tidak sekedar menunggu, tapi begitu ada permasalahan di persyarikatan maka harus langsung memberikan pendampingan secara hukum. Sementara itu, Ketua LBHAP PDM Kota Surabaya Iwan Nur Rahmat berharap seluruh warga Kota Muhammadiyah Kota Surabaya dapat berkomunikasi dengan LBHAP terkait segala permasalahan hukum yang dialami. Kami hadir saat ini dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya. Setelah di launching ini, harapan kami untuk saat ini seluruh warga Muhammadiyah bisa apabila mengalami permasalahan hukum terkait apapun bisa berkomunikasi, bisa kepada kami ya untuk permasalahan hukum yang terjadi apapun terkait dengan warga Muhammadiyah, kami siap untuk menanganinya. Begitu, tidak perlu khawatir, insya Allah akan kami bantu, walaupun itu nantinya akan kami bantu semaksimal mungkin dan gratis. Itu untuk kantor kami di Jalan Kebonsari Regensi Blok C nomor 15. Untuk operasionalnya kami dibuka dari jam 9 pagi sampai sore jam 4 sore. Harapannya apa setelah dibukanya ini? Harapannya semoga permasalahan hukum yang ada khususnya di lingkungan Muhammadiyah dan secara umum untuk warga Kota Surabaya kami bisa menangani dan memberikan bantuan hukum yang terbaik. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.
Dari Surabaya kita beralih ke Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Rumah sakit As-Sakinah Medika Sukodono, Sidoarjo membekali santri. Cara pertolongan pertama gawat darurat bekerjasama dengan Satlantas Polresta Sidoarjo, Alumkes PCM sepanjang itu menekankan pentingnya penanganan pertama korban kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, RSU As-Sakinah Medika Sukodono memberikan materi edukatif kepada para santri maupun siswa setempat seputar pertolongan pertama gawat darurat atau pertolongan pertama korban kecelakaan lalu lintas. Direktur RSU As-Sakinah Medika, Dr. Adi Chandra Komaruzzaman, mengatakan materi yang disampaikan kepada para santri, diantaranya tentang cara memeriksa kondisi korban, mendeteksi patah tulang, cedera leher, hingga penurunan kesadaran. Materi tersebut sengaja diberikan kepada santri sebagai pembekalan dasar membentuk generasi muda yang peduli terhadap keselamatan di jalan raya. Pasalnya, angka kecelakaan lalu lintas di bawah usia 17 tahun dinilai cukup tinggi, sehingga santri maupun siswa diharapkan mampu menjadi pionir pertolongan pertama yang sigap dan terlatih dalam memberikan penanganan gawat darurat. Materi yaitu penolongan pertama ketika ada kecelakaan, untuk korban kecelakaan, seperti melihat bagaimana kondisi korban, apakah itu ada patah tulang, ataukah ada cedera leher, apakah ada penurunan kesadaran. Itu harus kita hal dasar yang harus kita berikan atau bekali kepada teman-teman, mengingat di sini siswa-siswanya kan usianya masih 15, jadi otomatis itu jadi bekal ke depan, karena angka kejadian kecelakaan untuk usia di bawah 17 tahun lumayan tinggi sekarang. Jadi harus mulai dini itu harus kita kencengkan untuk edukasi, yaitu untuk bagaimana cara primary survey atau penolongan pertama pada korban kecelakaan. Kedepannya semoga nanti siswa-siswa yang umur kurang dari 15-17 itu harapannya tetap mematuhi lalu lintas, yaitu naik motor atau mobil itu seketika sudah sesuai dengan usianya. Nanti harapannya juga yaitu mereka punya bekal ketika ada suatu kejadian di jalan, mereka jadi pionir untuk membantu korban kecelakaan dengan cara yang benar. Seperti itu. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Jody Indrawan mengaku pihaknya sengaja menggandeng RSU As-Sakinah Medika untuk memberikan materi edukatif pada program Pondok Pesantren Road Safety yang diinisiasi oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di kalangan usia muda. Ratusan santri dibekali cara berkendara dengan aman, mengenal rambu-rambu lalu lintas, sehingga ketika berkendara di jalan raya, mereka akan memahami pentingnya tertib berlalu lintas sejak dini. Pada hari ini kita Satlantas Polresta Sidoarjo, kami melaksanakan kegiatan Pondok Pesantren Road Safety. Ini merupakan program dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur sebagai implementasi upaya untuk menekan korban kecelakaan di usia pemula. Maka kami dari Satlantas hadir ke pondok-pondok pesantren untuk memberikan penyuluhan langsung, baik itu praktek maupun teori. Jadi nanti akan dipraktekkan secara langsung bagaimana tata cara mengemudi yang baik. Kita berkolaborasi dengan perangkat desa, Babin Kamtipmas, kemudian dari rumah sakit RSU di Sukodono, kemudian dari pengasuh pondok pesantren kita kolaborasi supaya angka kecelakaan di Sidoarjo menurun dan korbannya di usia pemula, di usia muda itu bisa ditekan. Seperti itu. Ini nanti roadshow-nya bergilir dan bergilir di nanti kesempatan berikutnya akan kita lakukan di pondok pesantrennya. Program Pondok Pesantren Road Safety berkolaborasi lintas sektor ini dinilai efektif untuk menyampaikan pesan keselamatan berkendara di jalan raya. Harapannya Sidoarjo menjadi daerah yang aman dan ramah bagi semua pengguna jalan. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ratusan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti camping ceria HW. Pada momen ini siswa-siswi kelas 4 digembleng menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab tanpa bantuan dari orang tua siswa dan juga memiliki empati terhadap sesama.
Sekitar 115 siswa kelas 4 SDM Sakri, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini tampak antusias mengikuti camping Ceria HW yang digelar di halaman sekolah setempat. Selama mengikuti camping Ceria HW ini, siswa-siswi belajar bertongkat, pioneering, simapur, latihan peraturan baris berbaris atau PBB, pertolongan pertama Hizbul Waton, dan Morse. Kepala SDM Sakri Arum Dalu mengatakan para siswa juga diajak sholat berjamaah, kepanduan, sholat tahajud, hingga games. Alhasil setelah mengikuti camping Ceria HW ini, siswa-siswi SDM Sakri mampu tampil percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki empati terhadap sesama. Kegiatan HW Camp ini dilaksanakan anak-anak di khusus kelas 4 di SD Muhammadiyah 1 Krian. Kegiatan HW Camp ini merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Krian. Kegiatan HW Camp ini juga melibatkan anak-anak kelas khusus kelas 4 selain untuk kemandirian, untuk kepercayaan dirinya, juga bagaimana caranya dia itu belajar bertanggung jawab, berempati dan bersosial dengan teman-temannya. Karena HW Camp ini mempunyai dampak yang sangat bagus, Selain anak-anak itu belajar mandiri, secara mandiri, dia itu bagaimana cara dia itu berempati kepada teman-temannya untuk saling bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu nanti yang pertama ada kegiatan game, ada kepanduan, ada materi, dan juga nanti ada kegiatan sholat berjamaah dan sholat tahajud bersama. Pihak sekolah berharap melalui camping Ceria HW ini, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Krian Sidoarjo menjadi pribadi yang tangguh ketika hidup di lingkungan bisa mandiri tanpa merepotkan orang lain. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Masih dari Sidoarjo, pemirsa, meskipun baru dibentuk pada periode 2022-2027 ini, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo telah melakukan berbagai program, diantaranya turut aktif dalam menjaga lingkungan dan juga membantu dalam segala musibah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo memiliki Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana yang sebelumnya dibentuk secara terpisah dan pada periode kali ini digabung menjadi LLHPB PDA Sidoarjo. Dalam kurun waktu 2 tahun berjalan pada periode ini, LLHPB telah melakukan banyak kegiatan, utamanya tentang melestarikan lingkungan dan penanggulangan bencana banjir dan angin puting beliung yang sering terjadi di Sidoarjo. Tak hanya itu, upaya mitigasi bencana bersama seluruh OPD terkait telah dilakukan agar meminimalisir dampak yang terjadi pasca bencana terjadi. Melalui berbagai forum pelatihan dari tingkat cabang hingga ranting dan amal usaha Aisyah bidang pendidikan selalu rutin mensosialisasikan akan pentingnya menjaga lingkungan dan mitigasi bencana saat bencana terjadi. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo Siti Zubaidah Syafi'i menyampaikan bahwa Aisyah Sidoarjo selalu tanggap dalam kepedulian lingkungan dan penanggulangan bencana. Kami dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo pada hari ini kita mengadakan kegiatan untuk pelatihan penanggulangan bencana yang mana kami kerjasama dengan BPBD. Jadi Aisyah itu selalu tanggap dengan adanya bencana, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo ini kan sering adanya banjir dan lain sebagainya, termasuk sampah, penumpukan sampah. Kami sebelum ada kegiatan ini pun sudah melakukan kegiatan-kegiatan apabila ada termasuk bencana dan lain sebagainya. Jadi kegiatan Aisyah itu sangat banyak sekali, yang saat ini semua bekerja sama dengan OPD-OPD di Kabupaten Sidoarjo dari seluruh program yang ada di Aisyah. Kemarin 2 hari yang lalu habis upgrading juga dengan Bagas Bangpol, kemudian dengan P3KAB, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dan insya Allah besok akan dilanjutkan untuk prakteknya, seperti itu. Terima kasih. Sementara itu, Ketua LLHPB PDA Sidoarjo Syamsuduha Syahrorini menjabarkan berbagai program LLHPB PDA Sidoarjo yang telah dilakukan selama ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuduha Sahrorini selaku Ketua LLHPB PDA Sidoarjo. Yang saat ini LLHPB PDA Sidoarjo sudah melakukan beberapa program kerjanya dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Sidoarjo. Selanjutnya program yang sebagai mitigasi langkah awal untuk melakukan beberapa pencegahan terjadinya banjir di Sidoarjo, kami sudah melakukan pelatihan pengolahan sampah organik yaitu menjadi ekoenzim dan turunannya, termasuk menghadirkan dari DLHK Sidoarjo sebagai pemateri. Selanjutnya bekerja sama dengan OPD lainnya, dinas yang terkait di Sidoarjo terkait dengan sanitasi. Selanjutnya PDA Sidoarjo juga melakukan sosialisasi kepada tiap PCA, memantapkan program kerja masing-masing PCA, karena tentunya kalau tidak bertemu dengan PCA-PCA itu kurang jelas untuk program kerjanya, karena LLHPB ini anak bungsu di dalam Aisyah gitu ya, merupakan lembaga baru di Aisyah yang perannya cukup penting di dalam penanggulangan bencana, sehingga diharapkan dari ibu-ibu Aisyah itu menjadi wanita-wanita tangguh dalam menangani bencana. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel Kota Surabaya gelar halal bihalal dan juga silaturahim bersama seluruh guru dan karyawan serta keluarga besar Muhammadiyah Ngagel Surabaya. Pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel gelar halal bihalal dan silaturahmi bersama guru dan karyawan serta keluarga besar Muhammadiyah Ngagel di Hall Smamda Tower Kota Surabaya. Sejumlah 650 orang yang hadir memadati ruangan sangat antusias mengikuti kegiatan yang bertemakan bersyukur atas segala nikmat, harmoni menuju kemenangan hakiki ini. Selain rangkaian talk show yang menghadirkan tokoh mualaf dari Jakarta, panitia telah menyiapkan 6 menu pilihan makanan gratis yang dapat dinikmati dan sejumlah door prize untuk para hadirin. Tentunya kegiatan ini dapat terlaksana atas dukungan dari seluruh ama usaha Muhammadiyah dan Aisyah serta warga Persyarikatan Muhammadiyah di cabang Ngagel. Ketua PCM Ngagel Ahmad Zaini berharap dapat meningkatkan ukhuwah dan kesulitan di antara warga Persyarikatan Muhammadiyah Ngagel. Hari ini kami mengadakan acara halal bihalal atau silaturahim akbar ya, yang diikuti oleh seluruh guru karyawan secabang Ngagel, PRM, PRA, Ortum, secabang Ngagel dan semua jamaah yang ada di Ngagel, kurang lebih 650 orang. Nah, tujuan kali ini atau kegiatan silaturahim adalah antara lain bisa menambah ukhuwah kita, bisa menambah tali persaudaraan kita semakin akrab, semakin dekat, sehingga dalam mensiarkan agama itu lebih solid ya, lebih kuat karena teman-teman kita sangat mendukung di situ. Di samping itu kegiatan ini juga kami sediakan voucher gratis untuk konsumsi. Di sana ada menu berbagai macam, ada mulai soto, bakso, kikil dan rawon dan lain sebagainya. Ada sekitar kurang lebih 6 menu. Kemudian juga supaya lebih menarik, ini dari teman-teman juga menyediakan door prize itu ada semacam 20 kotak lebih ya untuk door prize para jamaah sebagai penghibur aja ya, supaya lebih menarik dan tidak tergesa-gesa pulang. Jadi tujuan paling utama adalah untuk meningkatkan persaudaraan dan lebih dekat persahabatan kita. Ya, kali ini yang kita hadirkan tidak seperti biasanya, kami mengundang seorang mu'alaf dari Jakarta. Beliau adalah Dr. Gigi Karisagrani. Ya, itu semoga menambah wawasan, pencerahan bagaimana sedihnya perjuangan beliau-beliau. Kalau kita ini pada umumnya kan sudah mulai lahir cawer agama Islam. Insya Allah beliau itu akan melalui penderitaan perjuangan yang luar biasa sehingga bisa menambah giroh kita berdakwah lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.